Yang jelas kayak gini sih, bisnis tuh nggak kayak istri sebenarnya. Maksudnya kayak gini, kalau istri itu kan komitmen, baik atau buruk, jelek atau bagus, kayak gitu kondisinya kayak apapun kita ada komitmen yang Amin, tinggi. harus setia ya. Bisnis sebenarnya kita juga harus punya komitmen, tetapi apa kita harus terlalu berkomitmen di bisnis itu terus sebenarnya kan enggak juga. Tindakannya melarang kita untuk merubah bisnis, merubah produk, merubah pendekatan, merubah channel, bahkan mungkin merubah karir. Kalau jawabannya terakhir seperti itu ya. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya channel Cerita Om Botak. Di channel ini kita dapat update dan tips tentang marketplace, dan tentunya teman-teman yang belum jadi Botakers buruan klik join. Soalnya di sana bakal banyak banget video-video dan ratusan video yang bisa membantu teman-teman buat scale up. Nah, hari ini saya dapat kehormatan ya, saya lagi di Surabaya guys, dan tentunya kalau di Surabaya mesti ketemu mentornya gue nih ya, Coach Rico. Coach Rico adalah bisnis coach ya teman-teman. Kalau belum tinggal follow ya TikToknya, Instagramnya, bakal banyak dapat konten-konten Mengenai dunia bisnis ya, in general. dunia bisnis ya, dengan pengalaman udah 20 tahun di bisnis, 20 tahun di lah ya. bahasa kamera juga. Iya. Ya, ya jadi beliau ini end to end ya, nah marketplace, digital dan lain-lain di ahlinya. Oke. Nah, boleh panggil coach? Boleh lah, apapun yang nyaman. Iya. Oke coach. Nah, gue kan banyak dapet DM nih ya, terutama teman-teman yang lagi galau nih. Ya kan lu tahu sekarang marketplace fee-nya lagi naik. Luar biasa, itu topik pembahasan 3 minggu terakhir kayaknya. Yes, fee-nya naik. Sedangkan kalau banyak yang bilang tokonya sepi, jadi naikin harga pun mereka takut ya. Dan berasa tokonya tuh udah stuck gitu ya. Udah bertahun-tahun mungkin, atau dalam tahun ini tuh growth-nya itu nggak kemana-mana. Apa sih yang harus mereka lakukan step-stepnya kalau kayak gini? Ya, Ya semua hal udah dicoba ya, maksudnya mereka pasti udah coba iklan, udah coba ini, tapi endorse, bikin kira-kira produk baru. ya kira-kira apa sih yang mereka harus lakukan, dan pertanyaan-pertanyaan apa yang mereka harus tanyakan ke diri mereka sendiri? Kan sebenarnya lumayan berat ini ya pertanyaannya. Karena sebenarnya situasi sekarang kalau kita ngomong secara ekonomi nggak cukup ideal. Jadi bukan cuma sekedar fee marketplace naik, terus secara makro kan memang daya beli Ya, sangat-sangat rendah. Indonesia udah deflasi 5 bulan berturut-turut. itu bahaya. Sangat-sangat bahaya. Karena kalau deflasi itu berarti kan harga itu bukan naik, tapi turun. Harga bisa turun ya? Karena pembeli nggak ada, supply and demand. Orang misalnya dulu beli barang berarti ini lebih mahal karena demand-nya kan ada. Jadi kita mau naikin harga pun kan orang mau beli. Yes. Nah sekarang harga tetap aja orang nggak ada yang beli. Yang terpaksa harus turunin. Jadi itu not good for ekonomi sebenarnya. Deflasi itu dihindari. Inflasi sebenarnya juga tidak baik kalau terlalu tinggi. Jadi yang wajar adalah inflasi secukupnya gitu ya, harusnya. Iya. Ya tapi ini kita ngomong makroekonomi. Jadi kalau teman-teman di sini banyak yang merasa kok bisnis gua kayak gini ya, mungkin teman-teman nggak sendiri, cukup banyak yang merasakan. Oke. Nah cuma kita kalau berbisnis kan nggak mau sekedar menyerah pada keadaan, Oh nggak bisa. nggak bisa. Bagaimanapun namanya pengusaha ya, kerjaannya berusaha. Ya, Kalau udah pensiun ya udah bukan pengusaha lagi, pensiun. Pengsiunan. Oke, jadi namanya pengusaha ya berusaha. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya apa yang harus kita tanyakan ke diri sendiri? Kalau saya sih, kita coba refleksin lagi sih. Kalau teman-teman di sini udah banyak yang berusaha sekian lama, coba lihat lagi dulu memulai usahanya itu sebenarnya motivasinya apa. Banyak loh yang berusaha udah sekian lama, tapi karena live day by day, week by week, year by year, merasakan growth yang luar biasa, menikmati masa-masa indahnya marketplace mungkin tahun 2016 sampai 2020-an. Yes. Trafficnya gede banget, orang banyak bakar duit di sana, nggak ada fee, potongan. Tim digitalnya tidak perlu membangun website. Padahal saya dulu membangun Plaza Kamera itu, tim untuk handle website-nya aja ada 10 orang. Itu udah berapa puluh juta pembayaran gajinya. Sedangkan teman-teman cukup banyak yang menikmati masa-masa indahnya marketplace tanpa fee itu sekian lama. Ya. Mungkin juga banyak teman-teman di sini yang sudah punya ya rumah, aset, tabungan cukup banyak dari masa-masa indah marketplace. Ya. Tetapi kalau kita ngomong honeymoon itu kan tidak selamanya ya. Asik. Yang jelas kayak gini sih.
bisnis tuh nggak kayak istri sebenarnya. Kalau Wah, istri, gimana tuh filosofi dalam nih teman-teman ya? Coba calon catat ya. Bisnis gak sama kayak istri. Gak boleh dua misalnya. nggak boleh dua. Ya mungkin ada yang membolehkan lah ya. Cuma maksudnya kayak gini, kalau istri itu kan komitmen, baik atau buruk, jelek atau bagus, kayak gitu kondisinya kayak apapun kita ada komitmen yang tinggi. Harus setia ya. Bisnis sebenarnya kita juga harus punya komitmen, tetapi apakah kita harus terlalu berkomitmen di bisnis itu terus, sebenarnya kan enggak juga. Tindakannya melarang kita untuk merubah bisnis, merubah produk, merubah pendekatan, merubah channel, bahkan mungkin merubah karir. Kalau jawabannya terakhir seperti itu ya. Nggak ada hidup itu dan bisnis itu nggak kayak kita istri yang komitmennya harus sangat sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kita ngomong misalnya apa yang harus kita tanyakan ke diri sendiri, yang pertama kalau menurut saya sih kembali waktu dulu memulai karena apa. Terus kemudian resource apa aja yang kita punya. Dan mungkin setelah jalan, pasti ada yang udah jalan 8 tahun, 10 tahun berbisnis. Kalau saya sendiri, Plaza Kamera per hari ini sekitar berapa ya? 13 tahun. 13 tahun. Lumayan. Dan masih survive, hebat. Dan masih survive sampai sekarang. Jadi mengalami masa-masa starting dari Kaskus. Tokopedia belum ada. 2000 berapa ya itu ya? 2000 kita starting itu pertama kali cikal bakal Plaza Kamera itu tahun 2009. Waktu itu Udah masih 15 tahun dong. udah 15 tahun cikal bakal, tapi Plaza Kamera sendiri mulai 2012. Cuma dunia fotografi, beli barang dari eBay, masukin ke sini, ngebit tengah malam, jual lewat forum, lewat Kaskus itu udah dari 2009. Jadi totalnya udah 15 tahun, jadi ngerasain gimana caranya impor itu masih sulit banget. Yes. Forwarder udah, jarang lah waktu itu ya, kita ngomong forwarder nggak kayak sekarang, mau impor, mau ekspor ada seminar ya kayak tiap minggu. Zaman dulu nggak ada. Jadi yang namanya ngurusin bea cukai dan segala macam itu ngalami. Masa-masa itu ngalamin. Terus masa-masa kita bangun website sendiri, masa-masa Kaskus enak, terus kemudian Kaskus kena DDoS attack tahun 2012-2013an. Tapi saya ngomong kayak gini, saya yakin cukup banyak dari teman-teman botakers ini yang mungkin Kaskus saja nggak pernah buka. Kita seumuran ya harusnya. Jadi channel kan. Nah, jadi fase-fase berjualan lewat Kaskus, berjualan lewat BBM, terus kemudian membangun website sendiri, masa indahnya marketplace, terus kemudian melewati masa COVID. Yes. Tutup 2 bulan toko, nggak bisa ngapa-ngapain, PSBB, sampai buka toko digerbek Satpol PP bubar gitu. Jadi pernah mengalami masa-masa itu semua. Jadi jalan secara online, secara offline, buka toko di Jakarta juga pernah, punya cabang. Jadi menurut saya cukup banyak hal-hal yang dialami selama ya 20 tahun berbisnis, ya 15 tahun membangun Plaza Kamera. Jadi kalau kita tanyakan lagi, kalau kita perlu merefleksi diri ya, kita dulu startingnya ngapain? Kesenangan kita apa sih di dalam membangun bisnis? Apakah memang membangun bisnisnya atau menjual produknya, atau mungkin senengnya ya dapat duit ya? Iya. Nah kalau misalnya senengnya dapat duit, apakah misalnya per hari ini kemampuan kita sama kayak kemampuan kita dulu? Pasti jauh berbeda lah. Teman-teman di sini pasti punya skill network yang jauh berbeda dari waktu memulai usaha. Yes. Kenapa nggak itu dimanfaatkan? Bisa jadi konsultan misalnya, kayak Om Botak. Jadi konsultan. Dulu buka toko kan tidak bercita-cita jadi konsultan. Tapi ternyata sambil jalan karena memang mendalami marketplace dan kebetulan seneng sharing, bukan tiba-tiba juga sih, akhirnya kok seneng juga ya bercerita ke orang. Jadi konsultan, tokonya masih ada, tapi di satu sisi jadi pengajar, jadi konsultan juga buat banyak toko di marketplace. Yes. Nah, jadi itu salah satunya, bahwa bisnis bisa berubah, cara cari duit bisa berubah. Tetapi kita tetap mempertahankan mungkin passion kita di dalam berbisnis itu apa. Jadi pertanyaan pertama kali memulai dulu senengnya apa? Terus kedua, apa yang dulu dimiliki waktu pertama kali memulai dan saat ini sebenarnya secara skill network apa yang udah berubah, dan apakah skill dan network yang kita punya saat ini bisa membuka peluang-peluang baru. Oke. Kerjasama mungkin kita udah top banget, kita hebat beriklan, kenapa ada satu toko lain misalnya yang produknya bagus banget lagi naik, ya kita ajakin kerjasama. Lu punya tim iklan nggak? Gimana kalau gua iklanin nih punya lu? Ya udah jadi agensi mungkin. Atau misalnya gimana kalau kerjasama, atau
mungkin live shopping lagi hype kan sekarang ya. Yes. Maksudnya toko-toko sepi karena kayaknya Shopee dan TikTok juga masih mungkin bakar duit juga di affiliate, kayaknya seperti itu. Nah, kenapa nggak memulai affiliate juga? Jadi maksudnya ada hal-hal yang dieksplor, masih bisa dieksplor. Sama satu lagi bertahan. Ingat ada satu perusahaan taksi yang waktu Grab dan Gokar merajalela, yang hampir KO, semua orang ngomong masa lalu, yaitu Bluebird. Sekarang apa kabarnya Bluebird? Luar biasa. Dia bertahan. Pivotnya luar biasa ya. Jadi pivotnya tadi Bertahan ya, strugglingnya. bertahan ya. Bertahan, tetapi di saat yang sama dia membangun aplikasinya tanpa banyak orang tahu. Ya, Sambil dia ikut juga di Gokar kan. Dia ikut juga kan. Ya udah, jadi dia join, tapi dia siapin sesuatu karena bosnya mungkin tahu eranya bakar duit itu nggak selama-lamanya, nggak ada lah perusahaan bakar duit selama-lamanya. Tapi Bluebird bertahan berapa tahun? 7 tahun. Mungkin kalau kita nggak kuat kali ya. 7 hari aja kalau omset turun udah pusing. di mana top 5 kompetitornya udah nggak ada semua nih sekarang. Yes, Di Jakarta ya. Surabaya pun dulu ada taksi sendal udah hilang. Iya, yang lain udah pada habis semua. Betul. Jadi dia keren banget sih bisa survive dan sekarang profitnya Oh, meningkat luar biasa. iya. Malah kalau saya di Jakarta lebih sering ya Bluebird aja sih. Kayak lebih enak, lebih yakin. Karena dia coach. Kalau saya Grab. Grab Gojeknya. Gantung yang ngasih diskon lebih banyak sih. Mungkin itu ya yang perlu ditanyakan diri sendiri, 2 hal itu dulu sebelum kita explore lebih. Jadi pertama, kenapa lu mau mulai bisnis ini? Ya, mengingat lagi. Mengingat lagi ya. Memulai. Karena lu seneng nggak dibayar pun nggak apa-apa. Yes. Kok sekarang dibayarnya sedikit, kok ngomel ya kan? Betul. Terus yang kedua, mengingat ya. Jadi atau memang lu cari duit atau cari passion di sini. Kalau cari passion ya jangan ngeluh kalau duitnya dikit. Yes. Tapi kalau kamu cari duit, mungkin kamu siap-siap untuk yang kedua. Ada hal apa dengan apa yang kita miliki sekarang, networking kah, modal dan lain-lain. Modal the skill yang bisa membuat lu ya udah cari peluang yang lain, either mungkin tetap di marketplace tapi kategori yang lain Bisa. yang masih lagi growing, teman-teman lihat ya. Karena pasti ada yang growing waktu yang lain lagi turun. Atau yang kedua, cari bisnis yang lain. Bisa jadi. Bisnis yang lain bisa tetap di produk, bisa ke services, Bisa services ya. bisa berubah. Bahkan saya ada teman partner di salah satu bisnis di Aratamat. Itu yang baru memulai bisnis affiliate-nya Desember 2022. Namanya Mas Andri. Ya. Dan sekarang udah 10 besar top 10 besar Shopee affiliate nasional. Jadi bisnisnya baru dibangun 1 tahun 9 bulan. Tapi udah top 10 Shopee nasional. Yes. Fantastic. Sebelumnya dia ada jualan di Shopee di kategori live. Tetapi akhirnya cukup lama struggling, mencoba hal baru, tapi menseriusi, dan akhirnya ketemu jalan. Ya. Jadi itu mungkin salah satu yang growing, bisa jadi industri, atau mungkin fokus dari marketplace-nya sendiri mau lagi ke arah mana. Ya. Dan mereka duitnya dibuang kemana. Riding the wave. Yes. Yang lagi rame supaya kamu bisa berselancar di atas. Yes. Bisa jadi seperti itu. Yes.